meresahkan sekali sih sebenarnya. Awalnya saya baru bangun tidur, saya cek TikTok saya sama Instagram saya, dan banyak banget komen yang tidak senonoh. Ya kayak menghujat saya seperti uh, menenggelamkan, membunuh, menghilangkan jejak. Itu kan sesuatu komen yang tidak seharusnya ditujukan kepada saya gitu, karena saya pun nggak tahu kenapa bisa jadi saya gitu. Nah ternyata mungkin netizen itu mengira kalau saya adalah pacarnya Tamara. Dan saya perjelas sekali lagi kalau saya itu sama Tamara itu bisa dikatakan dengan teman baik atau sahabat baik, karena kita sering syuting bareng, satu project bareng, terus kita sering bikin konten bareng juga di saat kita menunggu orderan tag pada saat lagi syuting. Nah, begitupun ada postingan aku sama Tamara atau Ara ya di akun sosmed aku maupun di akun sosmednya Tamara. Mungkin dari situlah mulai para netizen berspekulasi kalau aku adalah pacarnya. Tapi sejauh ini dengan adanya tuduhan tersebut gitu kan, ada komunikasi dengan Tamaranya sendiri nggak sih? Ada. Apa komentar dari Tamara? Kita selalu keep in touch. Ya, aku juga mensupport Tamara karena walau bagaimanapun Tamara adalah sahabat baik aku, bukan cuma sahabat kerja, karena memang kita sering hangout bareng, cerita-cerita bareng gitu, karena sering deketnya. Aku juga empathy banget sama dia gitu. Maksudnya aku bisa merasakan kehilangan seseorang yang gak bisa ketemu lagi di dunia gitu loh. Aku bisa memposisikan itu. Dan kata Tamara, ya udah kak, maaf ya kak, gara-gara aku kakak jadi ke bawah-bawah, kakak nggak usah balas-balas komennya deh gitu. Tapi ya deh nggak apa-apa. Awalnya saya biasa aja, santai aja, tapi kok kesini makin makin panas gitu, makin pedes-pedes ya, dengan kata-kata yang kasar yang tidak sepantasnya diberikan kepada saya, karena saya tidak ada hubungan apapun gitu. Karena pada saat terjadi di apa di kolam renang, saya nggak ada di TKP, saya nggak ikut berenang, dan saya itu lagi berada di Jagakarsa. Saya mendapatkan kabar dari kru yang, karena waktu itu Tamara lagi syuting, dari krunya, Marco kamu di mana? Aku lagi di Jagakarsa, baru beres acting school Huma. Kenapa? Ya ini putranya Tamara meninggal. Saya aja kaget, saya langsung tanpa basa-basi langsung datang ke rumahnya Tamara untuk menengok Tamara, melayat. Dan di situ ya aku datang, aku ngajiin Dante, dan aku di situ pun juga shock gitu, kenapa kok bisa gitu. Padahal anak selucu Dante, walaupun aku belum pernah ketemu sama Dante, kok bisa, padahal dia tuh jago renang gitu. Aku juga masih mempertanyakan kok bisa gitu. Tapi kembali lagi kepada sang pencipta, kalau udah takdir mau gimana pun juga nggak bisa dilawan, bener nggak sih? Tapi sempat ngobrol nggak sih sama Kak Ara, mungkin kenapa Ara kok bisa akhirnya gitu? Ara sempet bilang, Dante tolong tunggu mama dulu, jangan dulu nyebur. Ya mungkin sekarang kita bisa berpikir lah, namanya juga anak kecil, umur 6 tahun, ngelihat kolam renang pasti pengen bawaannya nyebur gitu. Dan setahu aku dan aku dengar, sebelum nyebur, sebelum berenang pun Dante itu memang sudah muntah-muntah katanya gitu. Mungkin bisa jadi, kalau menurut aku pribadi, ya pada saat lagi berenang dia pingsan atau napas atau kram, bisa jadi itu sih menurut aku. Tapi tidak ada klarifikasi dari Kak Ara mungkin kenapanya. Karena sebelumnya Dante nggak ada masalah apa-apa, cuma katanya sebelum berenang memang Dante muntah-muntah dulu. Terus memang ada juga katanya dia selalu gambar-gambar anak-anak Palestina, bendera Palestina gitu. Karena mungkin bentuk empati dia, karena mungkin Dante itu kan orangnya kan ceria ya. Walaupun aku belum pernah ketemu, tapi aku selalu lihat postingan Ara gitu ya. Jadi aku tahu itu anak tuh aktif banget gitu. Oke Kak, mungkin mengetahui nggak sih atau mungkin mau konfirmasi nggak sih ke Kak Ara sendiri bahwa memang benarkah Dante di kolam renang tersebut bersama kekasihnya Ara atau bagaimana? Kalau untuk soal itu memang seperti
Ara bilang di liputan sebelum-sebelumnya, dia bersama orang yang istilahnya orang kepercayaannya Ara gitu ya. Berarti kan kalau orang kepercayaan Ara berarti kan bukan orang sembarangan, berarti kan orang yang deket sama Ara gitu, tapi aku nggak tahu itu siapa. Tapi mengenal nggak sih kak kekasihnya Ara sendiri sebagai sahabat nih? Aku selaku sahabatnya, dia tidak terbuka mengenai siapa pacarnya karena setiap orang itu mempunyai privasi masing-masing, begitupun aku gitu. Aku cuma sekedar deket, tapi kalau untuk mengenai asmara aku tidak terlalu ikut campur untuk urusan itu. Kak, mungkin ada langkah hukum atau selanjutnya nggak sih terkait tuduhan-tuduhan yang Hujatan-hujatan hujatan ini yang dari nyerang media anak. sosial gitu? Nanti bakalan terungkap apabila CCTV sudah dibuka sama Polda Metro Jaya. Nanti kan di situ ketahuan tuh penyebabnya kenapa, dari situ siapa. Jelas-jelas bukan saya nggak ada di TKP. Dari situ. Ada komentar dari teman-teman lain nggak sih terkait tuduhan yang dituduhkan ke Semua orang pada nggak nyangka, kenapa jadi lo yang dituduh, kenapa jadi lo yang jadi tersangka, kenapa lo yang jadi, maksudnya kenapa para netizen menjadi lo yang jadi sasarannya, katanya gitu. Mau dari segi teman entertain, mau dari segi sahabat juga, semuanya juga bersupport. Ya udah, jalanin aja. Sempet sih aku ngerasa keganggu psikis aku karena bangun tidur baca komen-komen yang nggak enak itu kan bikin mood rusak ya gitu ya. Sempet ngeganggu juga sih sama psikis aku gitu. Ya down lah, walaupun tadinya ya udah kak nggak usah dihiraukan ya, nggak usah dianggap, nggak usah dibales juga gitu, tapi lama-lama jadi gemoy juga gitu loh, jadi gemes juga. Kenapa bisa jadi sampai serami ini dan mengira aku itu adalah pacarnya atau menenggelamkannya gitu, menghilangkan jejak, terus memanipulasi, terus segala macam. Aduh, netizen. Padahal saya sampai bikin klarifikasi di akun Instagram saya, kalau netizennya maha pintar, mungkin di situ kan sudah tahu kalau saya itu adalah sahabatnya dan saya tidak berenang bersama almarhum. Dari situ saja kan harusnya jelas, bener gak sih? Kenapa harus masih menyerang? Sampai sekarang saja saya sampai bener-bener geleng-geleng kepala, kenapa saya masih diserang gitu. Mau di DM, mau di TikTok, mau di komentar. Ini kan tadi kan kakak bilang mulai sempat stres juga dengan menghadapi netizen seperti ini ya kak ya. Dengan memposting juga kan ini mengklarifikasi ya kak. Mungkin setelah mengklarifikasi ini kalau masih ada hujatan, apakah kakak akan mengultimatum lebih lanjut lagi atau bagaimana mungkin untuk netizen yang menuduh? Ya, saya sih harapnya setelah nanti CCTV dibuka dan terungkap siapa yang bersalah, saya berharap kepada para netizen stop untuk membuli saya, karena saya itu nggak ada salah apa-apa. Saya nggak mempunyai hubungan apa-apa sama Tamara, melainkan saya itu cuma sahabat terdekatnya saja, dan saya tidak ada hubungannya atas kematiannya anak dari Tamara Tiasmara gitu. Mungkin dukungan buat Hara sendiri seperti apa sebagai seorang sahabat? Adek, aku bisa ngerasain apa yang kamu rasain. Ya Kak Marco, doain kamu bisa lapang dada, bisa menerima. Dante sekarang udah tenang di alam sana, udah bisa ceria, main sepuasnya. Kamu harus lebih menerima lagi. Insya Allah Dante husnul khotimah, karena Dante anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang soleh. Dan kakak tahu kamu sayang banget sama Dante, dan Dante pun sayang banget sama kamu. Jadi kamu harus bisa menerima dengan ikhlas. Itu support dari saya. Oke, teman.